Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan kitab Kejadian bab 29 dengan judul perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya Yakub tidur di sebuah perkemahan, di sebuah padang, kemudian bermimpi di mana Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham dan Ishak bahwa ia akan memberkati keturunan Ishak dan Yakub, yaitu keturunannya Abraham. Kemudian setelah bangun, lalu menuangkan minyak ke batu di mana itu dijadikan tempat yang suci, di mana dia merasakan kehadiran Tuhan. Di tempat itu dinamakan Betel. Kemudian berangkat pergi ke negeri Bani Timur, ya, ke arah timur itu. Kira-kira kemana itu arahnya? Sebelumnya dari sini, dari Negev Desert atau di padang gurun Negev, berjalan sampai ke sini, Haran. Mungkin berkemahnya di antara sini ini. Ini cukup jauh, ya, 600 km. Dengan membawa keledai. Jadi mungkin sampai berminggu-minggu. Setelah itu mendekati Haran, ia bertemu dengan beberapa gembala sedang mengembalakan dombanya. Lalu ada sumur. Sumur itu masih ditutup. Kemudian Yakub bertanya kepada 3 orang gembala itu, "Dari manakah saudara-saudara ini?" "Kami dari Haran." Oh, ternyata dari Haran. Haran itu persis daerah yang akan dituju oleh Yakub, yaitu lokasi di mana omnya, yaitu bernama Laban itu Laban itu omnya Yakub. Sebab adiknya Laban itu adalah Ribka yang menjadi ibunya Yakub. "Kami dari Haran." "Oh ya, dari Haran." "Kenalkah kamu dengan Laban, cucu Nahor?"
Jadi Laban itu cucunya Nahor, saudaranya Abraham. Oh ya, tentu, kami kenal. Bagaimanakah dia? Sehat-sehat? Ya, sehat-sehat. Itu dia, ada anaknya yang datang, Rahel. Ini dia Rahel. Oh, ternyata Rahel itu perempuan penggembala domba, menggembalakan domba ayahnya, bapaknya, Laban. Lalu Yakub, ya sudah, kalian kasih minum domba-dombanya. Tapi para gembala itu bilang, nanti saja, itu belum berkumpul dombanya. Lagi pula batunya kan besar, itu berat. Lalu dengan sekuat tenaga dibukanya pintu sumurnya itu didorong sama Yakub. Mereka ini tercengang-cengang. Biasanya untuk membuka tutup sumur ini itu membutuhkan paling tidak 2 orang. Ini Yakub membuka sumur itu sendirian. Lalu diberi minum. Kemudian Yakub dengan senang lari mendapati Rahel. Lalu dipeluknya lah Rahel, lalu diciumnya. Rahel masih bingung, ini siapa datang tiba-tiba, dan tiba-tiba datang cium. Kaget lah. Tapi kemudian menceritakan kepada Rahel, saya ini adalah saudaramu, sanak saudara dari ayahmu Rahel. Saya ini keponakannya bapakmu. Saya anaknya Ribka. Ribka itu adiknya Laban. Oh ya, langsung lari. Rahel lari memberitahu kepada Laban, bapaknya. Kemudian ketemulah Yakub ini dengan omnya, yaitu Laban. Laban lalu membawa Yakub. Setelah menyongsong Yakub, menerima Yakub, mendekapnya dan menciumnya juga, kemudian membawa ke rumahnya. Jadi mencium itu hal yang wajar. Artinya seperti kita, kalau kita salaman, kalau di sana pelukan dan cium pipi kanan, cium pipi kiri, sebagai wujud hormat dan wujud kasih. Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Jadi Yakub tinggal dengan omnya, namanya Om Laban, sebulan lamanya. Perikop ini dilanjutkan dengan berikutnya karena cukup panjang, jadi saya bagi 2. Jadi ternyata Yakub ini dan Rahel itu sepupu ya, mereka ini ternyata sepupu. Ya, suatu saat nanti Rahel akan dijadikan istri oleh Laban. Ya, waktu itu masih bisa ya. Kalau sekarang jangan coba-coba. Situasinya sudah beda, zaman sudah beda. Jadi jangan coba-coba. Di sambungan perikop berikutnya itu nanti Yakub akan bekerja untuk Laban selama 7 tahun untuk mengawini Rahel. Tetapi ternyata Rahel itu punya kakak namanya Lea. Lalu Yakub dibohongi oleh Laban, dibohongi oleh omnya sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak lazim mengawini adiknya dahulu, mestinya kamu mengawini kakaknya dulu. Lalu lalu nanti suruh bekerja lagi 7 tahun lagi. Lalu setelah 14 tahun baru bisa secara resmi mengawini Rahel. Ya itulah. Dulu Yakub membohongi Esau, membohongi Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan, berkat hak kesulungan itu. Akhirnya Yakub pun dibohongi oleh omnya. Kepada hari perkawinannya itu yang dikasih itu karena memakai cadar itu, jadi tidak ketahuan. Setelah sudah ada ketahuan besok paginya, wah ini ternyata bukan Rahel, ini Lea, kakaknya. Ya kamu sih itu dia, makanya harus mengawini dahulu kakaknya. Akhirnya yaitu 7 tahun lagi harus bekerja, total jadi 14 tahun. Ceritanya menarik, jadi pastikan saudara subscribe dan ikuti terus cerita dari perikop ini.
Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Jangan lupa di subscribe, dukung channel ini supaya channel ini cepat berkembang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.